Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, luar biasa ya di pagi hari ini. Apa kabar kalian? Baik, Sehat semua? sehat, Sudah sarapan? sudah, Semangat? semangat, Ada lagi semangat? semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kalau berdoa kelas, berdoa dulu nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Andre. Nah, ibu absen dulu hari ini. Andre Mahari Teva, Ayah Bu, Ayudia, Annabella, Deborah, Debbie Elina Suci, Halimatul Hasanah. Oke, Hermanto. Tidak hadir ya? Iya, tidak hadir. Alfa? Oke. Casey Duanti. Oke. Sepertiga Febriana. Hadir. Zaitun Nisa. Kristiani Dewa. Rian Pasha. Silvatra. Oke, tolong pada sini semua. Yang ada ke sana, ada ke sini. Cabangnya nggak geser ke kanan. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong lihat pakaian kalian sudah rapi belum? Sudah, Bu. Yang lain, yang laki-laki? Sudah, Bu. Rian, Andre? Sudah, Bu. Nah, tolong lihat sampah di bawah meja kalian, sampah di laci kalian. Tidak ada sampah, tolong dibuang dulu. Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Ada nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang alat tulisnya tolong itu dibuang dulu. Kalau misalnya ada, ya dibuang dulu. Bawa alat tulisnya disiapkan. Pulpennya, bukunya, ya. Yang KPD nanti, yang KPD nanti. Buku segala pulpen tolong disiapkan. Sudah? Ada yang sudah bukunya? Baik. Sekarang kita pertemuan hari ini kita akan membahas K3R. Ada yang tahu K3? K adalah keselamatan. Satu lagi. Kira-kira kesehatan. Yang satu lagi kerja. Apa-nya? Lingkungan hidup. Jadi arti K3R artinya tadi keselamatan, Kesehatan, kerja, lingkungan hidup. ngerti? Di- Yang lain? Ngerti? Ada pertanyaan kira-kira tentang judul? K3R, keselamatan, kesehatan, kerja. Oke, lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama lihat di PPT. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian K3R. Coba tolong dibacakan nomor satu sama-sama. Menjelaskan pengertian K3R.
Belajar rambu-rambu dalam K3 LH. Ada yang tahu rambu enggak kira-kira? Rambu itu berhubungan dengan simbol kira-kira? Berhubungan atau tidak? Berhubungan atau tidak? Berhubungan. Yang ketiga, mengenal berbagai jenis alat pelindung diri dan fungsi. Nah, tolong dibacakan lagi yang ketiga. Mengenal berbagai jenis alat pelindung diri. APD dan fungsinya. APD apa artinya? Alat pelindung diri. Alat itu berkaitan dengan benda ya. Alat pelindung diri. Dari tujuan pembelajaran itu ada tiga. Kira-kira paham? Paham ya. Dari tujuan pembelajaran kita itu ada 3 poin. Nah, sekarang ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompok itu minimal 4 orang, maksimal 5 orang, 6 orang juga nggak apa-apa. Kelompok satu kira-kira yang mana? Kelompok satu. Oh ya, kelompok satu itu aja siapa? Kelompok 2. Oke, good. Kelompok 3. Oke, siap? Siap. Kelompok 2 siapa ketuanya? Cibi ya, bisa Cibi? Kalau kelompok 3? Patra. Bisa ya nanti ya? Bisa? Semangat? Semangat. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, kita yel-yel dulu. Yuk, tepuk semangat yuk. Bisa? Sama. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa lanjut? Tentang tujuan pembelajaran. Mengerti? Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian mendengar keselamatan kesehatan kerja? Pernah, Bu. Pernah. Apa kira-kira? Bekerja dengan aman. Apa lagi? Kesehatan? Apa lagi? Kira-kira kalau pernah? Yang lain? Untuk melindungi dan memastikan kesehatan. Oke, untuk melindungi dan memastikan kesehatan. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Yang lain? Nah, yang lain ada lagi. Nah, nomor 2 lanjut lagi. Mengapa kita harus mengikuti prosedur K3LH dalam bekerja? Oke, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Apalagi? Agar pekerjaan kita menjadi lancar. Apalagi yang lain? Yang lain harus aktif. Jangan cuma kelompok 2. Yuk, yang lain. Yang lain? Apalagi? Yuk, mana bukunya yang satu itu? Bukunya. Sudah, yang lain. Oke, kalau sudah. Nah, kira-kira tadi malam kalian belajar. Sebelum kalian lihat bukunya untuk dibawakan ke sekolah, kalian harus buka dulu ya, biasanya ya. Nah, aku pengen tahu pengertian dari K3LH. Kira-kira ada yang tahu? Pengertian dari K3LH. Pengertian dari K3LH, ada yang tahu kira-kira? Kalau kalian tadi malam buka buku untuk pembelajaran hari ini, kalian pasti tahu pengertiannya. Apa? Tolong dibacakan kalau ngerti. Ada yang tahu? K3LH adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
melindungi kesehatan, keselamatan tenaga kerja dengan upaya pencegahan kecelakaan akibat kerja. Tolong dibacakan lagi apa yang Ibu sampaikan sama-sama. Yang 3LH adalah melalui upaya pencegahan kecelakaan. Pertama melindungi ya. Kedua, pencegahan kecelakaan. Dan ketiga, akibat bekerja. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, dibuatkan lanjutkan video. Tolong disimak. Sudah siap? Disimak. Pada era kemerdekaan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, pemerintah membentuk badan yang bertujuan untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja. Dimulai pada tahun 1969, didirikan sebuah lembaga higien perusahaan dan kesehatan di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Higien Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 tahun 2014, organisasi Iberkes telah berubah menjadi K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dalam keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan lingkungan perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas pekerja. Salah satu kebersihan yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan kamar mandi para pekerja. Selain itu, kotak P3K dan apar harus ditempatkan di tempat yang mudah diakses. Prosedur ketiga atau safety plan sangatlah penting untuk mengawali suatu pekerjaan. Di dalam peraturan K3 terdapat simbol-simbol keselamatan kerja yang harus ditaati oleh para pekerja. Di antaranya, perintah, waspada, informasi. Rambu-rambu tersebut mempunyai kelompok simbol dan warna rambu keselamatan kerja yang diantaranya rambu larangan, simbol yang menunjukkan segala aktivitas dilarang dilakukan di lokasi proyek. Rambu kewajiban menunjukkan kelengkapan yang harus digunakan dalam pekerjaan. Rambu waspada, tanda peringatan menunjukkan di lokasi tersebut berpotensi bahaya. Rambu informasi jalur evakuasi dan kondisi aman. Rambu informasi lokasi pemadam api. Rambu informasi umum. Dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD, banyak aspek dan mempunyai manfaat masing-masing untuk menunjang keselamatan dalam bekerja yang diantaranya sepatu kerja atau safety shoes. Tujuan dari penggunaan sepatu kerja atau safety shoes bagi para pekerja yaitu agar para pekerja terlindung dari benda-benda tajam yang berada di proyek. Rompi safety. Tujuan dari rompi safety yaitu untuk membuat orang lain menjadi waspada jika ada pekerja dan agar terlihat oleh pekerja lain pada saat bekerja di malam hari. Helm. Tujuan dari helm proyek merupakan hal penting, terlebih di konstruksi karena merupakan suatu perlindungan di kepala. Pada pagi hari, para pekerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi yang bertujuan untuk membangun komitmen dan disiplin para pekerja dalam menjalankan tugas. Sudah wajib menggunakan APD. Jadi APD itu adalah helm, rompi dan sepatu. Kenapa Pak? Kenapa harus wajib? Ya? Karena potensi pekerjaan kita ini masih ada pekerjaan dari atas, kemungkinan ada sama yang atau nggak kualitas. Bapak-bapak
wajib menggunakan masker, Pak. Nah, ini. Masker merupakan alat pelindung bagi pernapasan dari bau kimia atau material lainnya yang berada di proyek. Untuk rekan-rekan yang melakukan pengawasan, Kacamata kerja merupakan pelindung mata dari percikan api, partikel debu, kayu, batu atau serpihan besi dari hasil pekerjaan proyek. Tujuan utama dalam penggunaan sarung tangan adalah untuk melindungi tangan pekerja dari benda-benda keras dan tajam lainnya. Sabuk pengaman dalam pekerjaan konstruksi, khususnya pembangunan yang memerlukan ketinggian atau dalam posisi yang membahayakan, wajib menggunakan tali pengaman atau safety belt. oke, nanti setelah naik, setelah saya sampaikan tadi ya, ini pada saat akan moving kita tekan ke sini supaya memudahkan masyarakat kita. Oke ya Mas ya, paham semuanya? Oke. Jadi sebelum memulai aktivitas biasa mereka berdoa sesuai sama dari masing-masing, sehingga kita juga dilindungi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket nilai guru, kemudian pulang kita kembali ke rumah kita masing-masing atau ke kos-kosan dengan membawa hasil yang makan selamat. Oke, sudah mulai. Selesai. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, kita teriakan ya dulu Pak, supaya memancing semua kita. Oke ya. Ada suara khusus? Bisa. Ada suara khusus? Ada suara khusus? Safety. Terima kasih. Setelah menjadi aktivitas, para pekerja diwajibkan melakukan check-up yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kesehatan tubuh para pekerja. Tujuan dari pelaksanaan K3 dalam suatu proyek atau pelaksanaan pekerjaan adalah menjaga rekan-rekan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan itu supaya tetap aman, baik manusianya maupun materialnya. Itu tujuan materi, tentunya kita adakan sampai dengan benda nominal rupiah. Nah, dari video tersebut kira-kira apa isi dari video itu? Tentang apa? Yang pertama, dan yang kedua tentang rambu K3LH. Ada yang tahu pengertian rambu? Kira-kira? Rambu K3LH adalah, coba dicek bukunya, sistem peringatan yang digunakan apa? Yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Terus apa lagi? Tentang potensi bahaya di tempat kerja. Secara umum ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, perintah. Yang kedua, oke, good. Yang ketiga, yang terakhir, informasi. Kalau yang perintah, tahu bentuknya seperti apa? Bulat. Good. Kalau yang ini, waspada. Bentuknya segitiga, biasanya berwarna kuning. Kalau yang informasi, kotak. Kalau yang itu, yang perintah itu biasanya pernah nggak kalian melihat? Bila kalau yang ada jalan licin, biasanya kalian pakai motor, waspada. Yang segitiga
Lagi-lagi, kira-kira tentang lampu kajian apa? Paham, ada pertanyaan? Tidak. Terus sekarang lanjut di video lanjutan tadi. Ada apa aja? APD. APD artinya apa? Alat pelindung diri. Contohnya apa? Kira-kira alat pelindung diri. Dalam, apa lagi? Yang dalam. Kacamata, masker, apa lagi? Rompi, sepatu, apa lagi? Sarung tangan. Totalnya berapa kira-kira ya? Yuk, sama-sama. Ya, boleh. Adalah 8. Berarti 5 kurang ya hitungannya. Adalah 8. Kira-kira tentang APD kalian paham? Rambu-rambu. Tadi rambu, ibu pilih pulang rambu ketiga itu artinya apa? Sistem peringatan yang digunakan. Yang digunakan apa tadi? Jangan malu-malu. Yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Bahaya kerja. Jadi untuk mengatasi bahaya kerja adalah adanya simbol dan rambu-rambu K3LH dan APD. APD alat pelindung diri. Kira-kira paham? Paham. Kalau sudah paham, ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok, tolong siapkan alat-alatnya. Gunting, apa segala macam, tolong disiapkan ya. Tolong disiapkan. Untuk diskusi dan mengerjakan itu kasih waktu 35 menit.